Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Pagi yang cerah ini saya ingin sedikit membuat sebuah tanggapan terkait pandangan-pandangan Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap para koruptor yang diinisiasi oleh KPU yang juga melibatkan dalam hal ini tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Prabowo memberikan pandangan bahwa untuk menegakkan hukum itu harus memperhatikan kesejahteraan para penegak hukum. Prabowo mengambil contoh dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya. Ini konteksnya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap para koruptor. Jadi setiap pernyataan itu tidak lepas dari yang namanya konteks. Jadi tidak bisa sebuah pernyataan diartikan, ditafsirkan secara general atau secara umum atau luas atau kemana-mana penafsirannya ya. Nah ini terutama kepada kaum milenial dan yang disebut dengan generasi Gen Z ya, yang tentu saja mungkin pusing ya, yang tadinya sudah bicara all in Prabowo, melihat Prabowo seperti itu menjadi bingung kenapa Prabowo seolah-olah mementingkan kepentingan para pejabat, kan seperti itu ya, padahal konteksnya tidak seperti itu. Memang apabila Indonesia ingin menjadi negara hukum, ingin menjadikan hukum menjadi panglima, ya, bukan kekuasaan yang menjadi panglima, memang kita harus memperhatikan kesejahteraan para penegak hukum ini. Ketika kesejahteraan sudah diberikan, sudah didapatkan ya oleh para penegak hukum, maka negara atau rakyat memiliki hak untuk menuntut integritas dari para penegak hukum tersebut. Ini baru namanya fair, seperti itu ya. Artinya begini, ada sebuah analogi bahwa ketika orang itu mencuri dalam sebuah proses hukum, sebenarnya ini kalau ini sih adanya di dalam pelajaran atau di dalam teori hukum Islam ya. Jadi di dalam teori hukum Islam, seorang pencuri itu belum tentu dia diberikan hukuman potong tangan ya, belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena harus dipelajari dulu nih, si pencuri ini bagaimana kesehariannya, apa yang mendorong dia untuk mencuri, apakah karena untuk mempertahankan hidupnya atau untuk karena keluarganya kekurangan atau kelaparan, ataukah memang mencuri itu sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Nah ini ada sebuah analisa seperti itu. Begitu juga sebenarnya di dalam negara-negara maju, ketika hendak menegakkan hukum ya, atau ketika hendak menindak para koruptor ini kita harus lihat mengapa dia korupsi. Oh ternyata memang saat ini gaji para hakim, gaji jaksa,
itu masih terbilang minim, masih terbilang minimum gitu, masih kecil ya. Maka pantas ketika ada suap menyuap, ada praktek suap menyuap, ada praktek korupsi di jajaran para penegak hukum ini, karena para penegak hukum ini tergiur dengan tadi suap 1 miliar 2 miliar, kan nggak tanggung-tanggung nih kalau bicara suap menyuap di kalangan para penegak hukum ini, tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. 500 juta 1 miliar itu seperti itu, dan itu sudah menjadi rahasia umum, dan itu juga sudah dibongkar oleh Mahfud MD selaku Menteri Hukum dan HAM. Nah, Prabowo menilai bahwa negara harus memberikan dulu nih sebuah jaminan kesejahteraan dan jaminan keselamatan, fasilitas full kepada para penegak hukum. Nah, ketika mereka main-main, masih macam-macam, masih korup, tentu saja dibenamkan, tentu saja harus dimiskinkan, tentu saja harus diberikan sanksi sosial yang keras. Itulah sebenarnya apa yang ada dalam pikiran seorang Prabowo Subianto. Tetapi karena memang Prabowo Subianto itu dibesarkan di dunia militer, yang memang dia tidak dididik untuk membuat narasi, ya kan? Dia hanya dididik untuk patuh kepada perintah. Maka seorang Prabowo memang memiliki kekurangan di dalam mengkomunikasikan visi dan misi ataupun konsep untuk membangun sebuah negara yang sesuai dengan tujuan cita-cita para founding fathers. Itu ya memang sangat berbeda dengan Anies yang notabene dia adalah seorang dosen yang sudah terbiasa membuat narasi, yang sudah terbiasa menyampaikan literasi kepada mahasiswanya. Ini sangat berbeda. Tapi kalau dari segi action atau dari segi eksekusi, tentu saja Prabowo lebih memiliki kompetensi di dalam mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mengapa? Karena seorang prajurit tentu saja ya digembleng di dalam sebuah pendidikan militer untuk cinta kepada negara dan untuk berani membela kepentingan nasional walaupun nyawa taruhan. Itulah bedanya antara sipil dengan militer. Nah, Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter sebagai karakter seorang prajurit, karakter seorang tentara. Karakter itu masih dibutuhkan untuk Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang tentu saja dilirik oleh negara-negara asing. Maka seorang pemimpin nasional juga harus betul-betul menguasai geopolitik dunia, harus menguasai betul ancaman-ancaman asing terhadap Indonesia. Sekali lagi, dalam hal ini hanya Prabowo Subianto yang menguasai bidang tersebut. Walaupun dalam debat ketiga kemarin ya, Prabowo juga sempat menjadi bulan-bulanan, bisa dikatakan ya, dari Ganjar dan Anies ketika Prabowo diminta tentang apa yang sudah dilakukannya atau mengapa melakukan tadi ya
pembelian alutsista bekas dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang konsep pertahanan, maka sebenarnya tidak boleh ada negara lain yang tahu sebesar apa kekuatan militer Indonesia, sebesar apa anggaran yang dimiliki oleh militer Indonesia. Itu tidak boleh, karena besar kecilnya anggaran akan menentukan, akan menjadi sebuah tolak ukur kekuatan sebuah negara. Oleh karena itu memang Prabowo di dalam rapat dengan anggota DPR juga meminta rapat ini dilakukan secara tertutup. Bukan berarti Prabowo tidak mau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digelontorkan oleh negara kepada dirinya sebagai Menhan, sebagai pengguna anggaran. Bukan seperti itu. Prabowo siap mempertanggungjawabkan di hadapan DPR, tetapi tidak dipublish, karena jika dipublish, inilah menjadi kelemahan. Inilah yang akan diintip, yang akan diintai oleh negara-negara asing, sehingga itu menjadi salah satu penyebab asing masuk ke Indonesia, mendobrak pertahanan Indonesia berdasarkan analisa anggaran yang sudah diketahuinya, berdasarkan analisa alutsista yang sudah diketahui. Kan seperti itu ya. Ketika sebuah negara mau masuk kepada negara orang lain, yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui pertahanan sebuah negara. Berapa dia memiliki pasukan, berapa dia memiliki anggaran, seperti apa alutsista yang dimiliki oleh militer negara tersebut. Itu yang dipelajari, itu yang dikaji. Masa hal seperti ini harus dibuka, dipublish? Memangnya ini kampus? Ya kalau kampus beda. Kalau dunia kampus memang menyampaikan materi ya harus rinci, harus dibuka semuanya. Namanya juga mata kuliah. Ini pertahanan rahasia negara, yang dari pertahanan itulah dunia atau negara asing mengukur Indonesia, sejauh mana kekuatan militer Indonesia. Kan seperti itu. Bisa dilihat dari anggaran yang disediakan oleh negara tersebut. Maka betul ketika Prabowo menolak sebetulnya untuk membuka. Tapi kalau face to face, ayo, kan seperti itu ya. Ayo, kapan, di mana, kalau mau tahu akan saya buka, tapi tidak di ruang publik. Jadi dari situ saja ya, semestinya bangsa Indonesia ini sadar bahwa betapa seorang Prabowo memiliki sebuah pemikiran, landasan berpikir sebagai seorang negarawan, yang dia tahu betul kapan dia harus membuka sebuah informasi dan kapan dia harus menutup rapat-rapat sebuah informasi. Jadi tidak semua informasi itu harus disampaikan kepada publik, meskipun ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi. Jadi seperti itu. Jadi tetap saja ada pengecualian ketika itu menyangkut tentang ketahanan negara, rahasia negara, maka tidak boleh dipublik, tidak boleh dipublish. Nah inilah bedanya. Orang yang dididik
dalam dunia militer, dia memiliki karakter seorang militer yang tentu saja karakter seorang militer adalah bersedia mempertahankan negara Indonesia apapun taruhannya, meskipun dia harus dihujat, meskipun dia harus dihina. Itulah karakter seorang prajurit. Berbeda dengan sipil. Ditekan sedikit, ya sudah kami buka, ya sudah kami sampai. Itulah sipil, karena dia tidak memiliki keberanian, tidak terlatih untuk mati membela bangsa dan negara. Berbeda dengan seorang prajurit, dia memang disiapkan untuk mati membela negara, bangsa Indonesia. Begitu. Salam toleransi dan salam dua jari. Berat. Susah. Salam dua jari maksudnya ya. Oke, tetap fokus kepada pemenangan Prabowo Subianto ya. Jangan mau digoreng-goreng ya. Ini kita bicara negara, bukan bicara tentang dunia kampus ataupun perusahaan. Ini bicara negara ya. Untuk saat ini hanya orang yang berkarakter militer, yang tahu bagaimana mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar negeri. Salam dua jari.